hanya seorang kurir pecundang. Beraninya dia melawan Victor untuk warisan? Dalam waktu kurang dari setengah jam, aku mengalami pasang terbesar, lalu surut, surut, surut. Aku Eko Wijaya, seorang pria yang tinggal di ruang bawah tanah, seorang kurir pecundang, yang dapat keluhan setiap hari. Lalu seorang pria yang menyebut dirinya kepala pelayan membawaku ke sini, mengatakan aku adalah pewaris sejati keluarga Santoso, yang hilang selama 18 tahun. Ibu, ayah, Ini adalah putra kandung Anda, yang telah hilang selama 18 tahun. Lihat dia. Apakah dia memiliki semangat keluarga Santoso? Ibu, ayah, jangan bicarakan Eko seperti itu, dia sudah melalui banyak hal di luar sana. Tidak seperti aku, yang dilatih oleh master internasional sejak kecil, dan menutup kesepakatan senilai puluhan juta rupiah tahun lalu. Eko ada di luar sana, luar biasa dia bisa bertahan. Victor, kamu adalah kebanggaan keluarga Santoso, dibesarkan dengan perhatian seperti itu. Kurir itu, bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Ini adalah kontrak transfer untuk pegadaian di kawasan barat. Ini warisan dari nenekmu, hanya untuk pewaris Santoso. Toko itu milikmu sekarang. Keluarga Santoso tidak mempertahankan pecundang. Jika kamu bisa membalikan toko ini, kamu akan mendapat bagian dari harta keluarga. aku tidak punya koneksi atau sumber daya. Membalikkan tempat kumuh ini? Lebih baik aku percaya aku adalah kaisar. Apakah nenek meninggalkan sesuatu yang keren di toko ini? Apa-apaan ini? Pegadaian menjual beras? Apa yang terjadi di sini? Aku melintasi waktu dan ruang, kembali ke tampilan toko yang dulu. Selamat datang mewarisi toko pegadaian Multiverseku. Ini hadiah selamat datangmu. Hadiah selamat datang, nenek. Sedikit kotoran tidak pernah menyakiti siapapun. Lupakan. Nenek yang belum pernah kutemui, aku sangat mempercayaimu, tolong jangan mengecewakanku. Pil penilai, pil yang menilai harta karun. Aku bisa melihat usia dan nilai barang sekarang. Aku akan kaya. Bos, ini gulungan kaligrafi warisan kakekku. Lihatlah, bos. Harga pasar 100 juta rupiah. Astaga, Wangsi asli. Di zaman modern, nilainya 100 juta rupiah. Yah, Ibu, Anda menggadaikan gulungan kaligrafi ini. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan? Makanan. Tolong bos, sedikit makanan. Aku tidak ingin uang. Hanya makanan yang mengenyangkan. Makanan. Jadi beras ini digunakan untuk menukar barang antik, bukankah ini pencurian? Ibu, ini, ambil beras ini. Ini akan bertahan untukmu dan anakmu untuk sementara. Beras putih. Hanya dewa yang bisa makan beras putih seperti ini. Terima kasih, pemilik abadi. Terima kasih, bos, telah menyelamatkan hidupku. Kenapa berubah kembali? Ia hanya melakukan perjalanan waktu saat pelanggan muncul. 200 juta rupiah. Aku kaya. Aku kaya. Hei, awas. Siapa? Siapa kau? Kau Eko Wijaya? Ada apa denganku? Aku mengerahkan banyak usaha untuk mengetahui bahwa kau adalah putra kandung keluarga Santoso yang hilang. Bertahun-tahun lalu, kakekku dan nenekku membuat perjanjian perjodohan antara keluarga kita. Aku datang hari ini untuk membicarakan pernikahan itu denganmu. Perjanjian perjodohan? Apa-apaan ini? Tulisan tangan ini persis sama dengan catatan yang ditinggalkan nenek. Perjanjian perjodohan ini juga ditinggalkan nenek untukku.
Nenek? Ada apa, Nenek? Wah, kau sudah besar. Dulu waktu kau masih bayi, kau diculik pedagang manusia, aku meramal. Dan tahu bahwa setelah aku menjadi abadi, cucuku akan kembali ke keluarga untuk mewarisi pegadaian multiverse. Nenek, ada apa dengan perjanjian perjodohan ini, dan siapa gadis ini? Ini jodoh dari surga. Persatuan yang sempurna. Pernikahan dengan Nona Clara ini, Eko sayang, di mana kau? gulungan kaligrafi ini adalah modal awal untuk tokoku. Aku tidak boleh gagal. Ambil dan sembunyikan di dalam, jangan bersuara. Dia mencoba melindungiku. Victor, apa yang kau lakukan di sini? Wanita tua itu sudah mati 5 tahun. Sudah 5 tahun tidak ada yang membayar toko ini. Sewa dan biaya pengelolaan properti. Jumlahnya sudah mencapai Rp360.000. Dulu aku cukup baik untuk menanggungnya untukmu. Sekarang setelah kau mewarisi ruko ini, bukankah seharusnya kau memberiku Rp360.000 itu ditambah bunganya? Lebih dari Rp300.000? Aku hanya punya Rp200.000. Aku bangkrut. Aku benar-benar bangkrut. Mudah saja. Transfer saja tokonya kepadaku, dan pergilah dari kota anggrek. Dan jangan pernah kembali. Tidak akan. Hari ini. Kau bayar atau pergi. Kalau tidak. Hentikan sekarang juga. Jadi ada cewek cantik di toko, ya? Sayang, masa depan apa yang kau punya ikut dengan pecundang ini? Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan lebih dari Rp300.000. Lihat mobil mewah di luar itu? Jika kau ikut denganku hari ini seperti gadis yang baik, dan membuatku bahagia, semua uang ini milikmu. Oh, benarkah? Victor, kau sangat murah hati. Haha. Orang bijak tahu kapan harus mengikuti arus. Kemari, biar ku beri sedikit cinta. Kau pelacur kotor, berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku akan membunuhmu. Keluar dari sini sekarang. Victor, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Eko, dengarkan aku. Setelah aku menikahi Nona Clara, dan mengambil kendali penuh atas keluarga Santoso, aku punya 100 cara untuk membuat pecundang sepertimu membayarnya. Jangan khawatir. Bahkan jika Nona Clara buta, dia tidak akan pernah mau dengan sampah sepertimu. Diam, kau pelacur kotor. Kita lihat saja nanti, Eko. Nenek dan kakek selalu bijaksana. Bagaimana bisa mereka memilih preman sepertinya untuk menjadi tunanganku? Bagaimanapun aku melihatnya, aku tidak tahan dengannya. Berdiri. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Clara Putri. Aku tunanganmu. Kamu Clara Putri. Nona Clara yang disebut Victor, kamu tunanganku. Dulu, nenekmu menyelamatkan kakekku dan mengatur pernikahan ini. Aku, Clara Putri, selalu menepati janji. Untuk menghormati pertunangan, aku akan menikahi keturunan keluarga Santoso. Victor adalah keturunan yang diakui dari keluarga Santoso. Aku hanya kurir. Victor hanya anak angkat keluarga Santoso. Dia sombong, tidak patuh, dan licik. Aku tidak terlalu menghargainya. Sedangkan kamu, selain miskin dan menyedihkan, kamu lumayan. Jadi aku memutuskan untuk membuat kesepakatan pernikahan denganmu. Apa? Perjanjian pernikahan? Jangan khawatir,
Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ini, ambil. Kartu ini berisi 1 juta rupiah, pakai untuk sementara. Anggap saja kompensasimu. Kompensasi? Malam ini, di pusat kota, ada lelang paling bergengsi di kota Anggrek. Aku butuh pendamping pria yang pantas. Aku akan atur mobil menjemputmu malam ini. Kau akan menemaniku. Lelang. Waktu yang tepat. Dengan lelang ini, gulungan kaligrafi di tanganku, senilai 100 juta rupiah, bisa cepat diuangkan. Oke, tidak masalah. Aku akan menunggumu di pintu tepat waktu malam ini. Kondisi ibu semakin memburuk. Dokter bilang hanya jamur reishi liar ini bisa menyelamatkan nyawanya. Di lelang malam ini, berapapun biayanya, aku harus mendapatkannya. Kamu serius mau masuk pakai itu? Nyaman. Ada apa? Di dalam sudah ada jas khusus untukmu. Malam ini lelang kelas atas. Keamanannya sangat ketat. Kamu tidak akan bisa masuk tanpa pakaian formal. Baiklah. Tapi aku tidak bisa ganti di sini. Aku akan menunggumu di luar mobil. Cepat, lelangnya akan segera dimulai. Sejak kapan kota Anggrek memiliki pewaris wanita yang begitu menakjubkan? Dia dari keluarga mana? Kamu? Bukankah kamu putri sulung keluarga teratas di kota Anggrek? Keluarga putri? Kenapa mereka tidak mengenalmu? Dad? Aku sudah di luar negeri, menemani ibuku berobat. Aku baru diam-diam kembali beberapa hari lalu. Jadi wajar mereka belum pernah melihatku. Wah, kalau bukan Eko sayangku, apa, kau pikir hanya karena kau punya darah Santoso di nadimu, kau bisa melenggang masuk ke tempat eksklusif seperti ini? Victor, sepertinya tadi ku dengar kau menyebut pertunangan. Kau akan menikahi Clara Putri dan menyegel kesepakatan, jadi ini Nona Clara yang kau bicarakan? Hah? Apa yang kau tahu? Ini pernikahan dua keluarga besar, keluarga Santoso dan keluarga Putri, dan aku sudah menggali semua detailnya. Ibu Nona Clara sedang di ambang kematian, dan dia sangat membutuhkan satu barang di lelang hari ini, jamur reishi liar premium. Itu bahan penting untuk menyelamatkan nyawanya. Aku, Victor, akan mengambil reishi itu malam ini. Begitu aku mendapatkannya dan memberikannya kepada keluarga Putri, Nona Clara akan segera melemparkan dirinya ke pelukanku. Hadirin sekalian. Berikutnya, barang ini tidak ada dalam katalog asli. Itu dibawa oleh sosok misterius yang baru saja membawanya dengan tergesa-gesa, sebagai hadiah spektakuler untuk lelang ini. Setelah para ahli tingkat nasional kami menilai langsung di tempat, ini adalah kaligrafi asli Wang Sisi, Raja Kaligrafi dari dinasti Jin Timur. Tawaran awal adalah 100 juta rupiah. Ini adalah karya asli Wang Sisi. Harta langka seumur hidup. Saya menawar 110 juta rupiah. 120 juta rupiah. Jangan ada yang berani menawar lebih tinggi dariku. 150 juta rupiah. Benar, terus naikkan. Semakin tinggi, semakin baik. Kita kaya, kita benar-benar kaya sekarang. 150 juta rupiah. 1 kali, 2 kali, terjual. Selamat, Bapak Budi, atas perolehan mahakarya ini. Selanjutnya adalah item grand finale malam ini. Jamur reishi liar premium. Temuan langka seabad sekali. Tawaran awal, 15 juta rupiah. 35 juta rupiah, 40 juta rupiah. 45 juta rupiah, 50 juta rupiah. 55 juta rupiah. Semua uang keluarga masih di rekening luar negeri. Semua uang keluarga masih di rekening luar negeri. Ini semua yang bisa saya gunakan, Victor.
Tidak perlu buang waktu. Saya menawar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Tapi selama beberapa tahun terakhir, ini semua uang pribadi yang saya kumpulkan di keluarga Santoso. Jika saya bisa mendapatkan jamur ini hari ini, aku bisa memenangkan hati Nona Clara Putri, dan dengan lancar menikah ke keluarga Putri. Lalu, aset miliaran rupiah dari keluarga Putri dan keluarga Santoso akan menjadi milikku, Victor. 100 juta, satu kali. 100 juta, dua kali. 120 juta rupiah. Siapa pemuda ini? Belum pernah lihat dia sebelumnya. Dia benar-benar menawar 120 juta rupiah. Aku belum pernah dengar tentang dia. Kapan kota Anggrek menghasilkan orang seperti ini? Menghabiskan 120 juta rupiah untuk jamur reishi? Tadi pagi, dia bahkan tidak bisa bayar sewa. Dan sekarang dia berani, di lelang elit ini, mengoceh omong kosong seperti itu, dia meminta 120 juta rupiah. Dia sengaja menaikkan harga seenaknya, sial. Dia cuma pamer, ingin tampil hebat. Mengingat ada yang mempertanyakan status keuangan Anda, sesuai aturan rumah lelang ini, kami perlu melakukan verifikasi aset di tempat. Sesuai peraturan, setelah Anda memasang tawaran, jika dana di rekening Anda tidak mencukupi, Anda akan segera dikeluarkan dari lelang. Eko, kau gila. Ambil kembali kartunya. Aku masih punya sedikit sisa. Rp10.920. Apa aku lihat ini dengan benar? Eko, kau berani menawar 120 juta rupiah hanya dengan Rp10.000? Kau memalukan. 10 juta, 100 ribu, juta, 10 juta, 100 juta, 150 juta rupiah. Bapak Eko, dana Anda sudah terverifikasi dan sah. Sistem sudah menguncinya. Saya, buta dan bodoh. Kumohon, Bapak Eko, kasihanilah, jangan dendam padaku. Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Eko bahkan tidak mampu membayar sewa ratusan ribu dolar, dia hanyalah kurir pecundang. Dari mana dia dapat lebih dari 100 juta rupiah? Victor, aku sungguh minta maaf. Aku sebenarnya punya uang sebanyak ini. Sekarang katakan padaku, apa mukamu sakit? Sejak kapan kota Anggrek menghasilkan taipan papan atas yang rendah hati seperti itu, dia dengan santai mengeluarkan 150 juta rupiah. Itu gila. Mulai sekarang, kalau lihat Bapak Eko ini, kalian harus memperlakukannya seperti VIP. 120 juta rupiah. Terjual. Mari berikan tepuk tangan dia. Selamat kepada Bapak Eko Wijaya yang terhormat di barisan depan karena berhasil memenangkan harta terakhir malam ini, jamur reishi liar premium. Eko. Eko, jawab aku. Dari mana uang tunai 100 juta rupiah ini? Bukankah kamu diusir oleh keluarga Putri? Mereka akan memberimu uang? Ingat waktu di toko, salinan kaligrafi yang kusuruh kamu simpan baik-baik? Itu adalah salinan Wang Zizi dari lelang. Terjual seharga 150 juta rupiah. Ambil dan sembunyikan di dalam, jangan bersuara. Jangan khawatir, uangnya bersih. The end. Jadi begitu, pokoknya, terima kasih sudah membeli jamur reishi itu hari ini. Masih ada harapan untuk penyakit ibuku. Kebaikan yang menyelamatkan hidup ini, aku, Clara, akan mengingatnya selamanya. Bukan apa-apa. Sepertinya kita punya pelanggan lain. Ayo lihat barang bagus apa yang kita dapat kali ini. Aku disergap oleh penjahat iblis. Inti emasku hancur. Tubuh fisikku mulai lemah. Tolong, bos, beri aku pil surgawi kuno untuk memperpanjang hidupku. Astaga, keterampilan medis surgawi dari dunia kultivasi dan 300 tahun kultivasi. Tapi di mana aku mencari pil surgawi untuk memperpanjang hidupnya? Benar, pil yang ditinggalkan nenek, Master Orion. Kamu bertemu denganku hari ini berarti kamu tidak ditakdirkan mati. Ini adalah pil pembaruan jiwa 9 siklus. Ini bisa merekonstruksi tubuh fisikmu dan menjaga jiwa abadimu. Terima kasih, bos, telah menyelamatkan hidupku.
Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu, maka kuberikan karya hidupku, aku puntur ilahi utama, dan 300 tahun ki sejati seni bela diri, semuanya untukmu. Aku tidak akan pernah ingkar janji. Ini adalah 300 tahun kultivasi seni bela diri murni. Dan aku pungtur ilahi utama di pikiranku. Eko, terima kasih untuk jamur reishi. Besok, ikut aku ke rumah sakit untuk melihat ibu. Jika dia bangun, dia pasti akan berterima kasih padamu. Sekarang setelah aku menyerap manual rahasia itu, mungkin aku bahkan bisa menyembuhkan penyakit Ibu Clara. Baik, aku akan pergi bersamamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Maaf, Nona Clara. Kami benar-benar melakukan semua yang kami bisa. Kondisi Ibu Putri tiba-tiba memburuk, menyebabkan kegagalan multi-organ mulai terjadi. Sekarang, bahkan jika kamu memiliki jamur reishi liar premium ini, sudah terlambat untuk menggunakannya sebagai bahan obat, harap bersiap untuk yang terburuk. Apa yang harus kita lakukan, Eko? Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu sedikit tentang obat-obatan, kenapa tidak biarkan aku mencoba? Eko, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Oh, gitu. Kamu dengar kalau ibunya Nona Clara dipindahkan ke rumah sakit ini? Bawa jamur reishi untuk cari muka, ya? Aku kasih tahu ya, hanya Victor yang berhak untuk menikah dengan keluarga Putri. Jangan kira kamu bisa merebut pernikahanku begitu saja. Pergi sana. Kamu nggak diterima di sini. Kau jalan kecil, berani sekali kau bicara seperti itu padaku? Kekasihmu sudah menghabiskan lebih dari 100 juta rupiah. Tidak takut begitu dia masuk ke keluarga Putri, dia akan membuangmu. Kenapa kamu nggak mau sama aku aja? Aku janji meskipun aku menikah dengan Nona Clara, aku nggak akan jahat sama kamu, gimana? Aduh, patah. Kalian goblok, tunggu apa lagi? Ayo. HMPH. Victor, dengar, brengsek, dia wanitaku sekarang. Coba saja sentuh dia lagi. Coba saja sentuh dia lagi. Eko, kau gila. Kau mati. Keluarga Santoso akan membuatmu membayar. Tunggu saja. Aku akan mencari Clara. Beritahu dia aku bawa dokter top dari luar negeri untuk merawat ibunya. Setelah aku mendapatkan Clara, kau akan kubuat menyesal. Apa aku membuatmu takut? Meskipun ini hanya pernikahan kontrak, kau tetap tunanganku. Aku tak bisa diam saja melihatmu diintimidasi. Tapi Victor bilang soal dokter luar negeri. Tapi soal dokter luar negeri, ibu sudah kuantar ke semuanya. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Bagaimana kalau kau biarkan aku mencoba? Apa kau percaya padaku? Entah kenapa. Tapi rasanya aku percaya padanya tanpa syarat. Aku percaya padamu. Pasien dihidupkan oleh mesin-mesin ini. Hidupnya hanya tinggal seutas benang. Eko, Clara, aku akan bertanya sekali lagi. Kau percaya padaku? Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Pasien sudah tidak bernadi. Tekanan darah kembali normal. Detak jantung normal. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Ini adalah keajaiban medis. Apa aku di rumah sakit? Aneh. Kenapa aku merasa hangat di seluruh tubuh? Aku merasa 10 tahun lebih muda. Penuh energi.
Keajaiban. Itu adalah keterampilan ilahi. Akupunktur ilahi utama, yang hilang selama 2000 tahun. Ibu, ayah, apakah Eko tidak menyukaiku? Dia tidak hanya merebut jamur reishi yang akan kami berikan kepada keluarga putri di lelang, tapi dia juga menamparku di rumah sakit hari ini. Ini keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Aku yang melahirkannya. Aku memberinya hidup. Hanya karena aku tidak mengizinkannya kembali ke keluarga Santoso dan mengakui asal-usulnya. Berani sekali dia memperlakukan Victor seperti ini? Kau anak tak tahu berterima kasih. Berani-beraninya kau menyentuh Victor. Apakah dia menganggapku sebagai ayahnya? Ayah dan ibu, ini semua salahku? Eko pasti mengira aku mencuri kasih sayangmu. Itu sebabnya dia memperlakukanku seperti ini. Aku akan pergi sekarang. Aku akan membawa Eko kembali, agar kalian bisa menjadi keluarga lagi. Victor, ini bukan salahmu. Eko berpikiran sempit. Dia bukan tandinganmu. Benar, dia hidup dari toko antik peninggalan ibunya. Dia menjual barang antik di dalamnya, dan meraup lebih dari 100 juta dolar. Dia punya sedikit uang, dan sekarang berani mengganggu Victor. Lihat dia, sombong sekali. Kepala pelayan, kumpulkan beberapa orang. Buat alasan apapun, dan tutup toko itu di West End. Aku memberinya toko itu, dan aku bisa mengambilnya kembali. Ya, Bapak Arthur. Jadi Eko ingin melawanku? Akan kubuat kau membayarnya. Nona Clara, semua tanda vital ibu putri tidak hanya kembali normal, tapi dia bahkan lebih sehat dari yang seusianya. Ini keajaiban medis. Iya. Clara, pemuda ini. Tadi, saat aku masih pusing, aku merasakan aliran yang sangat hangat menarikku kembali dari ambang kematian. Ibu, namanya Eko Wijaya. Dia adalah putra sejati keluarga Santoso. Dialah yang menyelamatkanmu hari ini. Bahkan jamur reishi liar itu, dia mendapatkannya untukku. Oh, Eko. Aku berhutang nyawa padamu. Silakan duduk. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Ibu putri, jangan terlalu sungkan. Ini bukan apa-apa. Anda baru saja pulih dan masih perlu istirahat, jangan banyak bergerak dulu. Pemuda ini memiliki mata yang jernih dan sikap yang tenang. Meskipun pakaiannya sederhana, dia bukan orang biasa. Eko, grup Santoso berencana merenovasi jalan ini. Apa? Apa yang terjadi pada Eko? Victor membawa beberapa orang untuk merusak toko. Apa? Aku akan pergi denganmu. Bagaimana perasaanmu? Begitu aku dengar kamu bangun, aku langsung membatalkan rapat dewan dan bergegas ke sini. Hampir saja mati. Berkat anak itu, Clara punya selera yang bagus. Eko adalah pemuda yang mantap. Kemampuan medisnya seperti dewa. Untuk penyatuan antara keluarga Putri dan Santoso, menurutku kita pilih Eko. Clara adalah satu-satunya putri keluarga Putri. Begitu saja, menikahi orang miskin tanpa status? Tidak. Kita perlu menyelidikinya lebih lanjut. Kita tidak bisa memutuskan begitu saja. Baiklah, terserah kalian. Eko, tokonya dicurigai melakukan penggelapan pajak. Kami akan menutupnya. Penggelapan pajak? Pemerintah yang akan datang padaku untuk itu. Kau pikir kau siapa? Bapak Arthur memerintahkanku untuk menutupnya. Berani melawan Bapak Arthur? Eko, pengawal pribadiku, aku menyuruhnya tinggal di bangsal VIP untuk merawat ibuku. Terlambat untuk meminta bantuan, apa yang kita lakukan dengan semua orang ini? Seorang kurir berani menantang Victor. Dia hanya mencari kuburan awal. Jangan khawatir, aku yang menangani. Hahaha. Kali ini aku bawa 20 atau 30 orang. Meskipun kau punya otot, kau pikir bisa menghadapi sebanyak itu. Tapi Victor bilang, kalau kau mau berlutut dan memohon, dia akan memohon pada Ibu Beatrice untukmu. Kalau tidak, hanya kalian? Kau pikir bisa membuatku berlutut? mau berlutut atau tidak?
Aku bilang berlutut. Kau tidak mau jalan mudah, jadi kau akan jalani jalan sulit. Semua, tangkap dia. Clara, tutup matamu. Hitung sampai 10. 9. Di mana semua orang? Kau yang pertama. Bagaimana mungkin? Satu orang mengalahkan 30. Dia juga tahu bela diri. Apa yang kau mau? Mundur. Kalau begitu kau datang ke sini. Tendangan itu balasan. Kembali dan beritahu keluarga Santoso. Ini yang nenek tinggalkan untukku. Kau mau mengambilnya? Mimpilah. Enyah dari sini. Balik dan bilang ke Victor. Kalau dia berani macam-macam lagi denganku, lain kali nggak cuma tendangan. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat, bantu aku bangun. Victor. Eko itu benar-benar anjing gila. Kita nggak bisa nutup toko itu. Dia bahkan ngalahin semua 30 orang yang kubawa. Aku kesana mewakilimu. Dia bahkan berani mukul aku. Dia nggak punya hormat sama sekali padamu. Pecundang. Kalian semua pecundang. 30 orang kalian nggak bisa ngalahin satu orang. Buat apa kalian bagiku? Aku nggak akan biarkan kau lolos. Eko, jujur sama aku. Siapa dirimu sebenarnya? Kamu nggak cuma punya 150 juta rupiah, tapi kamu juga menguasai bela diri yang menakutkan. Aku tunanganmu. Jangan ganti topik. Katakan rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku. Gimana caranya aku bilang? Aku nggak bisa langsung bilang kalau pegadaian nenekku terhubung ke multiverse kan? Di malam pernikahan kita, nanti ku katakan. Gimana? Oke, siap. Tunggu, apa? Orang tuaku ingin kamu datang makan malam besok. Jadi aku udah mau ketemu orang tua? Bukankah itu terlalu cepat? Aku akan nyuruh orang jemput kamu besok. Pastikan kamu siap-siap, ya. Besok aku akan bertemu orang tua Clara. Ayah Clara. Dia kepala keluarga teratas di kota Anggrek. Aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Aku menjual gulungan kaligrafi di lelang terakhir. Ada sisa uang. Tapi apakah hadiah yang dibeli dengan uang benar-benar mengesankan Bapak Richard? Sepertinya tamu lain datang. Kali ini, aku penasaran harta apa yang akan mereka gadaikan. Luar biasa, luar biasa. Sudah banyak dengar tentang pegadaian misterius ini. Tempat yang menghubungkan ke berbagai alam, melihatnya hari ini, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tungku alkimia ini. Pasti dari alam fana, pusaka turun-temurun, kurasa. Selamat datang di pegadaian multiverse. Tuan, apa yang ingin Anda tukar dengan tungku ini? Teman muda, aku ingin menukar ini dengan tungku alkimia antikmu. Bagaimana menurutmu? Persik surgawi 20 tahun. Hadiah sempurna untuk Bapak Richard. Setuju? Siap. Keluarga putri. Jadi kau tunangan Clara? Siapa kamu? Aku. Teman masa kecil Clara. Pewaris keluarga Pratama. Kupikir Clara memilih seseorang yang istimewa. Ternyata kau hanya seorang miskin tak berarti. Dengan penampilanmu yang lusuh itu, kau pikir pantas mendapatkan Clara? Aku bicara padamu. Apa kau tuli?
Ini aksesori khusus yang aku siapkan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini oleh-oleh yang pantas saat bertamu. Orang sepertimu mungkin belum pernah melihat barang seperti ini. Tidak, hari ini adalah tentang bertemu orang tua. Aku harus memberi kesan baik pada bapak dan ibu putri. Dasar pengecut. Clara pasti buta, sampai jatuh hati pada pecundang sepertimu. Julian, ku dengar kau baru pulang dari luar negeri, dan kau sudah datang menemuiku dan ibu putri hari ini. Tidak perlu repot. Kenapa kau bawa oleh-oleh? Eko, Oh, Eko juga ada di sini. Ayo, semuanya duduk. Kamu juga, duduklah. Bapak Richard, saya baru saja kembali dari luar negeri. Saya membawakan Anda hadiah spesial. Ini adalah Laosi edisi terbatas yang di-custom secara global. Semoga Anda menyukainya. Anda sangat perhatian, Eko. Hadiah ini sangat murah hati. Ayo makan. Pecundang bangkrut. Kenapa Clara melihatmu seperti itu? Kenapa kau mencuri perhatianku? Aduh. Apapun yang ada di dalamnya pasti hadiah untuk Bapak Richard juga, kan? Eko, apa ini? Eko, apakah kamu bercanda? Mengunjungi kepala keluarga utama kota Anggrek, dan kau membawa buah persik yang jelek? Bisakah kau mengeluarkan sedikit uang untuk hadiah? Kau menampar muka Bapak Richard. Kau sama sekali tidak menghormati keluarga putri. Eko, ini. Julian, berhentilah bersikap bodoh. Untuk barang-barang materi biasa, Bapak Richard bisa mendapat sebanyak yang dia mau. Tapi buah persik yang kubawa ini bukan buah persik biasa. Memakannya tidak hanya memberikan kekebalan terhadap semua penyakit, tetapi juga memperpanjang hidup, menambah umurmu sebanyak 20 tahun penuh. Hahaha. Eko, kurasa kau sudah gila. Bilang persik jelek bisa memperpanjang umur. Kau harus tahu. Kapan berhenti? Berbohong? Kenapa tidak bilang saja kau adalah Raja Kera? Apa kau mencuri persik abadi ini dari surga? Kukira anak itu tahu sedikit tentang obat dan punya akal sehat. Tapi dia sangat ceroboh. Berani membuat lelucon konyol seperti itu. Aku percaya Eko. Bapak Richard dan Ibu Putri, mudah dibuktikan apakah persik surgawiku asli atau palsu. Ambil saja hewan yang sekarat dan biarkan ia menggigit persik surgawi itu, lihat apakah itu berhasil. Jawabannya akan jelas. Baik, kau sendiri yang bilang. Seseorang, cari hewan yang sekarat, sekarang. Aku ingin lihat betapa hebatnya persik surgawi ini. Eko, kucing ini hampir mati karena usia tua, bahkan tidak bisa bergerak. Ayo, mulailah pertunjukanmu. Julian, mungkin biarkan saja. Ini kunjungan pertama Eko ke sini, jangan mempermalukannya. Ibu, aku percaya Eko. Meow. Buah persik ini benar-benar bisa memperpanjang umur. Bapak Richard, persik surgawi ini memang bisa memperpanjang umur selama 20 tahun. Ibu Putri baru saja sembuh dari penyakit serius. Dia perlu memulihkan tenaganya, dan Anda, Bapak Richard, telah mengelola grup putri yang besar selama bertahun-tahun, itu sudah menguras tenaga Anda. Anda juga perlu memulihkan tenaga. Persik surgawi ini sangat cocok untuk Anda berdua. Dia memiliki kemampuan supranatural, tapi dia tetap rendah hati bahkan dengan harta seperti ini. Bagus, bagus. Kamu sangat perhatian. Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin hal seperti ini ada di dunia ini? Julian, apakah kamu sudah selesai membuat keributan? Sejak kamu masuk tadi, kamu terus-menerus mengincar Eko, mengejeknya dengan segala cara. Eko itu baik dan tidak menyimpan dendam padamu. Tapi itu bukan berarti keluarga putri akan menoleransi sikap kasarmu. Minta maaf pada Eko sekarang juga.
Maaf. Oke, ayo makan. Eko, terima kasih banyak atas hadiah murah hati Anda hari ini. Menginap saja malam ini. Ayah, Kami punya banyak kamar tamu. Sudah sepantasnya kami menjamu Eko. Baik, Bapak Richard. Kalau begitu, saya terima tawaran Anda. Ini sudah larut. apakah Clara mencariku? Bapak Eko, saya bawakan Anda camilan malam. Ayah dan Ibu, ini sudah larut malam. Kenapa kalian menyeretku ke sini? Clara, anak ini benar-benar punya kemampuan supranatural. Dia pasti punya sesuatu yang orang biasa seperti kita sampai-sampai tidak bisa memahaminya. Selama dia melewati ujian ini, besok aku sendiri akan memberitahu seluruh kota. Dan mengadakan pesta pertunangan besar untuk keluarga Putri dan Eko. Aku percaya pada Eko. Dia pasti bukan orang seperti itu. Clara, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang masuk ke sana sendirian. Lalu, kamu akan segera memutuskan semua hubungan dengan Eko ini sepenuhnya. Tidak tahu malu. Sepertinya sifat aslimu sudah mulai terlihat. Bapak dan Ibu Putri. Clara, kalian lagi ngapain? Ada apa di sini? Saya mengikuti perintah Anda untuk merayu Tuan Eko, tapi dia tidak tertipu. Dia malah mencoba menggoda saya dengan 300.000 rupiah. Dia bertanya tentang kesukaan Nona Clara. Saya sangat butuh uang itu. Jadi saya terpaksa setuju dengan Tuan Eko. Aku sudah curiga, aneh sekali ada pembantu yang bersemangat datang tengah malam. Ternyata pembantu cantik ini dikirim oleh Bapak Richard untuk mengujiku. Untunglah aku lulus ujian. Kalau tidak, malam ini aku sudah kalah. Bapak Richard dan Ibu Putri, jangan salahkan dia. Aku lihat dia sudah lama bekerja untuk keluarga Putri, dan dia selalu merawat Clara dengan baik, jadi aku minta bantuannya untuk mencari tahu tentang kesukaan pribadi Clara. Lagi pula, aku tunangan Clara, dan kita akan bertunangan sebentar lagi. Aku tidak ingin membuatnya merasa tidak bahagia sedikit pun dalam hidup kita bersama, jadi aku ingin mencari tahu sejak awal apa yang dia suka makan, dan apa yang dia alergi. Aku rasa itu sepadan. Baik, ini bukan salahmu. Kamu boleh pergi sekarang. Eko, istirahat yang baik malam ini. Besok sore, aku akan mengumpulkan semua elit kota dan mengundang keluarga Santoso untuk menyelenggarakan pesta pertunangan paling megah untukmu dan Clara. Sayang, jangan ganggu anak muda. Ayo pergi. Clara, kenapa kau mengunci pintu? Bukankah kau bilang ingin mengenalku lebih baik? Aku di sini. Kenapa kita tidak ngobrol baik-baik? Bukankah kau menghabiskan 300.000 rupiah untuk menyelidikiku? Sekarang aku ada di sini. Tanyakan apapun yang kau mau. Sungguhan? Tentu saja. Siapa yang lebih tepat ditanya daripada aku? Kalau begitu, aku akan bertanya. Kau tidak suka daun ketumbar, untuk makanan laut, kau tidak alergi, tapi kau tidak suka mengupas udang, karena itu merepotkan. Memangnya perlu ditanya? Bukankah itu ada di berkas? Berkasnya cuma bilang itu kebiasaan. Tapi aku ingin tahu alasannya. Aku memang tidak suka mengupas udang. Karena dulu,
Tidak ada yang punya waktu untuk mengupasinya untukku. Ingat, mulai sekarang, kau punya aku. Yang perlu kau lakukan cuma makan. Kalau begitu, aku akan menanyakan pertanyaan yang paling penting. Kau tahu pria seperti apa yang kusukai? Tipe apa? Wataknya nyaris memenuhi syarat. Dia punya nyali. Dan dia cukup cakap. Tapi penampilannya tidak mendukung. Apa, wajahku saja tidak cukup? Wajahmu sih oke. Tapi besok sore ada pesta pertunangan. Semua elit kota akan hadir di sana. Keluarga Santoso juga akan datang. Tapi besok adalah acara keluarga putri. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menertawakan Clara karena kau benar. Aku tidak akan mempermalukanmu besok. Ini bukan tentang mempermalukanku. Ini tentang membuatmu terlihat hebat. Eko. Kau bukan lagi kurir yang sama yang dulu dipermainkan semua orang. Besok, kau akan berdiri di depan semua orang. Tunjukkan pada mereka. Kau layak untuk keluarga putri. Dan layak untukku. Baiklah. Aku akan melakukan persis seperti katamu besok sore. Istirahatlah yang cukup malam ini. Besok, aku sendiri yang akan mengubah penampilanmu. Ubah penampilan? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa aku merasa besok bakal lebih menegangkan daripada bertarung melawan 30 preman? Nona Clara, semua yang Anda minta sudah siap. Apa perintah Anda? Bawa dia ke bawah. Anda punya waktu 2 jam. Ubah total penampilannya dari kepala sampai kaki. Siap, cepat, antar pria ini ke ruang VIP. Apakah Anda puas, Nona Clara? Puas. Apa yang kau lakukan di sini? Eko, hari ini pesta pertunanganku dengan Nona Clara. Hotel Grand Apex ini bukan tempat untuk pecundang sepertimu. Apa, kena uratmu? Sekarang kau bahkan tidak bisa bicara? Victor, jaga sikapmu. Malam ini pesta pertunangan untukku, Victor Santoso, dan Nona Clara. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Oh, aku mengerti. Kamu pikir dengan menyelinap ke tempat kelas atas seperti ini, kamu bisa jadi orang kelas atas sepertiku, kan? Tanpa sopan santun, dan kau menyebut dirimu kelas atas. Kau pelacur kotor, coba tersenyum lagi. Siapa yang kau panggil pelacur? Apa, kau mau memukulku di tempat seperti ini? Minta maaf. Victor, ada apa? Ibu. Eko. Dia mungkin cemburu karena aku bertunangan dengan Nona Clara. Dia mempermalukanku di depan banyak orang. Dan dia bahkan mencoba memukulku. Eko, kau anak tak tahu berterima kasih. Jika kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, silakan. Dan kau membawa perempuan murahan untuk membuat masalah. Ini pesta pertunangan keluarga Putri dan Santoso. Ini bukan tempat untuk orang sembarangan. Cepat usir mereka semua. Kalian berdua, tolong segera pergi. Usir kami? Kita lihat siapa yang akan diusir. Bapak Richard, kenapa Bapak keluar sendiri? Begini, Victor baru saja akan masuk menemui Bapak dan Nona Clara. Halo, Bapak Richard. Ayah, Dia adalah Nona Clara. Pasangan utama pesta pertunangan malam ini akhirnya tiba. Ibumu dan aku sudah menunggu kalian. Bapak Richard, bukankah ada kesalahpahaman? Lalu bagaimana mungkin dia adalah Nona Clara? Lalu, anakku Victor,
Kesalahpahaman? Bagaimana mungkin dia? Dia hanyalah seseorang yang diusir oleh keluarga Santoso, seorang kurir pecundang di jalanan. Bapak Richard, apakah Anda dibodohi olehnya? Wah. Diam, kau binatang. Beraninya kau tidak menghormati Bapak Richard. Berlutut sekarang. Anakku yang gagal mengenali kebesaranmu. Mohon, maafkan kami atas kebodohan kami. Maafkan keluarga Santoso sekali ini. Kau tidak kenal aku. Jadi kau pikir kau bisa menghinaku begitu saja? Pendidikan keluarga ketua Arthur benar-benar membuka mataku. Satpam, tadi Victor mengatakan dia ingin mengusir anakku dan menantuku. Kalau begitu, keluarga Santoso tidak perlu tinggal. Eko, ini ibu. Tolong katakan sesuatu untuk keluarga Santoso. Victor adalah darah dagingmu sendiri. Kau tidak bisa hanya melihat keluarga Santoso bangkrut. Ibu, Victor, ketika Victor membawa orang untuk menutup toko nenek hari ini, di mana kau? Ketika Victor memanggil Clara pelacur, di mana kau saat itu? Sekarang kau ingat aku bagian dari keluarga Santoso? Terlambat. Sampaikan perintahku. Setelah malam ini, grup putri akan memasukkan keluarga Santoso ke dalam daftar hitam sepenuhnya. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Santoso akan dihentikan kesepakatannya. Beraninya kau menghina permata keluarga putri. Usir mereka seperti anjing. Ayo, menantuku, kita pergi. Malam ini, kau adalah bintang yang sesungguhnya. Cek. Itu Eko Wijaya. Keluarga Santoso baru saja menentangnya, dan Bapak Richard sendiri yang mengurus mereka. Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang ke makan malam keluarga putri. Hari ini, grup putri secara resmi mengumumkan, Eko Wijaya adalah satu-satunya menantu yang diakui keluarga putri. Bapak Eko masih muda, tapi kemampuan medisnya seperti dewa. Bapak Richard benar-benar mendapat menantu yang bagus. Bapak Eko, ini proyek utama saya. Saya akan mampir lain hari. Semoga Bapak Eko bisa membantu. Elit baru kota anggrek kita, kenapa kamu tidak di dalam menikmati sorotan? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa peduli dengan semua pergaulan di dalam? Tidak ada yang lebih baik dari bersama tunanganku. Nona Clara yang cantik, bersediakah kamu memberikan kehormatan untuk berdansa? Eko, kamu bisa dansa ballroom? Ikuti aku. Luar biasa. Tarian yang sempurna. Berapa banyak lagi rahasia yang dia sembunyikan? Pegadaian. Pegadaian. Aku tidak bisa hanya mengandalkan ramuan nenek untuk ditukar dengan barang. Mungkin ada yang suka barang-barang manusia kita. Oh, bos yang perkasa. Keretanya berguncang dan panasnya menyebalkan. Mukaku basah kuyup oleh keringat. Aku tidak bisa bernapas. Aku mohon. Beri aku sesuatu untuk menyeka keringat. Barang suci untuk menyeka keringat? Itu hanya tisu, kan? Koleksi. Keterampilan dan ballroom kerajaan Eropa tingkat atas. Tak ternilai. Wasai. Dan kau akan memiliki tubuh sempurna. Gerakan dansa. Ada jamuan malam ini, waktu yang tepat. Ini seperti kode curang, kan? Ini dia. Ya Tuhan. Terima kasih. Aku akan memberimu semua keterampilan dansa istanaku. Semuanya. Tidak percaya.
Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Bank sudah membekukan rekening kita. Semua partner sudah mundur. Ayah, ibu, ini semua ulah bajingan kecil Eko itu. Dia memang sengaja melakukannya. Dia tahu dari awal kalau Clara berasal dari keluarga putri, tapi dia sengaja membiarkan keluarga Santoso menindasnya. Dia mencoba menjebak keluarga Santoso. Tepat sekali, Victor benar. Bajingan kecil itu pembawa sial. Dia sangat licik. Dia bahkan bukan manusia. Eko, kau mengambil segalanya dariku. Kalau aku jatuh, kau akan jatuh bersamaku. Hei, Bos Viper. Ada kerjaan buatmu. Culik Clara Putri untukku. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Aku akan membuat sampah tak berguna Eko itu menderita seumur hidup. Bangun. Kamu pasti kelelahan dari semalam. Lihat siapa yang bicara. Oke, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada proyek mendesak di kantor. Aku harus pergi sendiri untuk menandatanganinya. Teknologi sekarang sangat canggih. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab membersihkan toko. Para dewa langit itu benar-benar pengganggu. Mereka menyuruhku membersihkan alam dewata setiap hari. Tempat itu lebih besar dari 10 gunung. Aku hampir mati kelelahan. Apakah kamu punya semacam artefak dewa yang bergerak sendiri dan membersihkan secara otomatis? Bukankah ini hanya? Wah, binatang mitos macam apa ini? Ia tidak memiliki jejak kekuatan langit, tapi ia bisa menyapu lantai sendiri. Kau letakkan di tempat yang perlu dibersihkan. Tekan tombol bercahaya ini. Ya ampun, luar biasa. Ini alat yang sempurna untuk bermalas-malasan. Maksudku, berkultivasi. Tampan, ini pil peramal yang kudapat dari dewa tertinggi. Minumlah dan kau bisa meramal nasib baik atau buruk sejenak. Aku menitipkannya padamu sebagai jaminan. Aku pergi dulu. Meramal nasib baik atau buruk sejenak. Mari kita lihat apakah berhasil. Lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Oh tidak, Clara dalam masalah. Angkat teleponnya, Clara. Ayo, angkat. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan lihat nanti. Victor, jika kau berani menyentuh Clara, aku akan membunuhmu. Victor, kau gila. Apa yang kau lakukan? Haha, apa yang aku lakukan? Clara, kalian semua yang memaksaku melakukan ini. Kalau bukan karena kamu, dan kalau bukan karena bajingan Eko itu, keluarga Santoso tidak akan bangkrut.
Aku dulu pewaris keluarga Santoso, akan mewarisi miliaran rupiah dan berada di puncak dunia, tapi lihat sekarang, aku tidak punya apa-apa. Kalian menghancurkan semuanya. Ini semua salah kalian. Keluargamu yang menimbulkan ini sendiri. Diam. Buatan sendiri? Aku tidak peduli. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Bukankah sampah Eko itu mencintaimu? Bukankah dia menghargaimu seperti permata? Hari ini, di depan semua orang, aku akan meniduri kekasihnya di depan kamera. Hanya untuk membuatnya marah setengah mati. Saat dia berlutut di depanku seperti anjing, memohon belas kasihan, aku akan memotongnya berkeping-keping tepat di depanmu. Tidak. Eko, tolong aku. Victor, menyentuh wanitaku, kau mati. Mundur, Eko. Jika kau melangkah satu langkah lagi, aku akan menggorok lehernya sekarang juga. Eko, jangan khawatirkan aku. Dia sudah gila. Victor, lepaskan dia sekarang. Aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Jangan berlagak kuat di hadapanku. Sekarang akulah yang memegang kendali. Eko, berlututlah sekarang. Katakan pada orang tua Bangka Richard Putri, untuk menyiapkan $1 miliar dan membawanya kepadaku sekarang juga, dan berjanji tidak akan menuntut. Kalau tidak, kita semua mati bersama. Aku akan membawa kekasihmu mati bersamaku sekarang. $1 miliar, dan tanpa tuntutan. Victor, kebangkrutan keluarga Santoso tidak hanya membuatmu kehilangan uang, sepertinya itu juga merusak otakmu. Kau pikir aku tidak akan melakukannya, hah? Clara, kamu aman. Bersembunyi di belakang. Ini akan jadi kacau, jangan lihat. Hei, para pengawal. Kemari dan bantu aku bunuh dia. Eko, aku menghabiskan banyak uang hari ini untuk menyewa orang-orang ini. Masing-masing dari mereka adalah mantan tentara bayaran top dari luar negeri. Jadi bagaimana jika kau tahu beberapa gerakan aneh, Pang? Mereka adalah tentara bayaran internasional sungguhan. Lihat apa trik yang bisa kau lakukan hari ini, Pung. Aku akan membuatmu berlutut. Kau akan merengek seperti anjing. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Jauhi aku. Jangan. Berhenti. Maaf. Lepaskan aku. Aku tidak akan mengulanginya. Pecundang. Clara, Clara, di mana kamu? Clara, kamu bikin aku takut setengah mati. Apa kamu terluka? Ibu, aku baik-baik saja. Eko datang tepat pada waktunya. Dia mengalahkan semua penjahat. Eko, apa yang terjadi? Orang-orang ini tidak biasa. Mereka tentara bayaran asing pensiunan yang disewa dengan harga mahal. Mereka semua sudah dilumpuhkan. Hahaha. Anak baik. Aku merasa aman meninggalkan Clara denganmu. Bapak Richard, Bapak Eko.
Penculikan ini sangat serius. Menurut pengakuan awal Victor di tempat kejadian, dialah otaknya. Tapi Arthur dan Beatrice Sterling dari grup Santoso juga diduga memberikan dana dan ikut serta dalam konspirasi itu. Bapak Eko, mengingat, secara hukum, Anda masih anak kandung dari keluarga Santoso. Sesuai prosedur, kami meminta Anda ikut ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyidikan dan memberikan keterangan lengkap. Eko, Jangan khawatir, aku hanya pergi memberi keterangan. Itu kewajiban warga negaraku. Tunggu aku di rumah sakit, aku segera kembali. Eko, ibu mohon padamu, Victor hanya tidak berpikir jernih. Tidak berpikir jernih? Dia masih muda. Buang ekspresi menjijikan itu dari wajahmu. Kalau saja aku kebetulan punya kemampuan bela diri. Hari ini, Clara akan diperkosa oleh hewan itu di depan kamera. Dan siapa tahu bagaimana dia akan mempermalukan dan menyiksaku. Aku tidak akan pernah memaafkan Victor. Bukan hanya membuatnya masuk penjara, aku juga akan membuat dia dan Arthur Sterling membusuk di penjara seumur hidup mereka. Eko, dasar orang tak tahu berterima kasih, kau tidak punya hati nurani. Victor kan memang keluarga Santoso, dan kau hanya akan menontonnya mati? Apa kau sama sekali tidak punya hati nurani? Hati nuraniku? Ibu Beatrice, ibu masih belum menyadari siapa yang sebenarnya tidak punya hati nurani. Apa maksudmu? Ibu dan suami ibu mungkin belum tahu ini, Victor, hewan itu, di belakang kalian, diam-diam menyimpan di rekening luar negeri uang tunai 100 juta rupiah, rencana awalnya hari ini, setelah mempermalukan aku dan Clara di sini, setelah mengambil uang tebusan dari keluarga Putri, dia akan mengambil 100 juta itu dan kabur ke luar negeri, dan hidup mewah seperti raja di luar negeri. Sedangkan ibu dan Arthur Sterling, dia tidak pernah peduli apakah ibu dan bapak hidup atau mati. Apa? Tidak. Itu mustahil. Victor bukan orang seperti itu, tidak. Eko, kamu kembali. Cepat, duduk. Kamu pasti kelaparan. Kamu pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Bagaimana hasilnya di sana? Bagaimana situasi keluarga Santoso sekarang? Semua sudah beres. Victor adalah dalangnya. Dia menyewa pembunuh bayaran untuk menculik dan menganiaya orang. Itu benar-benar kejahatan yang keji. Arthur Wijaya dan Beatrice Santoso dicurigai mendanainya. Buktinya sangat kuat. Eko, mulai sekarang, keluarga Putri akan menjadi tempat yang aman bagimu. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Eko, sekarang setelah urusanmu dengan Clara selesai, saya tidak akan menganggapmu orang luar lagi. Sepanjang hidup saya, Richard Putri, hanya memiliki satu putri tercinta, Clara. Seluruh grup putri pada akhirnya akan menjadi miliknya. Tapi, menjalankan seluruh grup putri yang bernilai 100 triliun rupiah, adalah tugas yang sangat besar. Tekanannya luar biasa. Sebagai ayahnya, saya sangat khawatir Clara akan kelelahan. Jadi saya harap kamu akan berada di sisinya, dan berbagi beban ini dengannya. Tapi tunggu dulu. Untuk mengamankan kursi tetap di Dewan Direksi Grup Putri, kamu harus membuktikan kemampuanmu. Jadi, mulai sekarang, saya akan memberimu 3 juta rupiah sebagai modal awal. Jika nanti dalam investasi pasar saham, kamu berhasil menggandakan modal awal ini, maka seluruh grup Putri pasti akan ada tempat untukmu, Eko. Kamu punya nyali. Gandakan pokok 3 juta rupiah. Artinya kita harus menghasilkan 6 juta rupiah. Aku setuju saja. Tapi aku tidak tahu apa-apa soal saham. Saham mana yang pasti untung? Tidak, itu salah. Perhitungan di sini meleset. Salah hitung lagi. Bos, tolong. Aku sedang di tengah menghitung inti hukum langit dan bumi. Tapi kertas buramku habis terlalu cepat. Aku sudah menghabiskan semua kertas beras yang kubawa, ratusan lembar.
Kau punya sesuatu yang bisa kupakai untuk menulis, tanpa henti. Artefak penghemat kertas, serahkan. Kertas buram tanpa batas. Tidak ada kertas terbuang. Pakai ini. Tulis sesukamu di sini. Kalau selesai dan salah, tidak perlu ganti kertas. Mukjizat ilahi. Ini benar-benar harta karun ilahi dari langit tertinggi. Tulisannya tidak meninggalkan jejak. Penciptaan muncul dari kekosongan. Terima kasih, bos, atas harta karunnya. Ini ramalan matematis yang kuperjuangkan seumur hidupku. Astaga, ini pemikiran matematis tingkat atas. Data berantakan ini tiba-tiba mulai menata ulang dan mengekstrapolasi sendiri. Tren masa depan ternyata berubah menjadi lintasan emas. Kekuatan utama di balik saham ini sedang melakukan wash trading yang jahat. Dalam 3 hari, pasti akan menyentuh batas atas 5 hari berturut-turut. Pasar saham kota Anggrek. Mulai sekarang, aku, Eko, yang memegang kendali. Clara. Bapak Richard tidak hadir hari ini, tapi Dewan mengeluarkan surat pengangkatan secara langsung. Katanya, mereka menyerahkan posisi ketua langsung kepadamu. Maksudnya apa? Grup Putri memiliki aset puluhan miliar rupiah. Wanita muda sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa menangani sesuatu sebesar ini? Bapak Richard pasti sudah gila. Menyerahkan Grup Putri kepadamu. Kau akan menghadapi perlawanan di mana-mana. Kau baru saja menjabat. Kau tidak punya satupun sekutu di perusahaan. Bagaimana kau bisa mendorong proyek-proyek itu? Bisakah kau memperoleh rasa hormat dari Dewan? Sial, orang-orang tua bangka ini mempermainkanku, dasar kekuasaanku belum kuat. Mereka sengaja mempersulit keadaan. Siapa bilang Clara tidak bisa menangani Grup Putri? Dan dia lebih mumpuni daripada siapapun di ruangan ini. Eko, ngapain kau di sini? Dari mana datangnya anak kurang ajar ini? Ini rapat Dewan tingkat tinggi Grup Putri. Satpam, kenapa kau biarkan orang luar masuk ke sini untuk bicara sembarangan? Aku tunangan sah Clara. Lagi pula, entah Clara punya kemampuan atau tidak. Mari kita buktikan dengan hasil. Baiklah. Kami beri kau kesempatan untuk membuktikannya. Berani kau bertaruh melawan Dewan? Jika Clara bisa, dalam 6 bulan, menghasilkan laba bersih 500 juta rupiah untuk grup, kami orang-orang lama akan sepenuhnya menerimanya sebagai ketua. Tapi jika dia tidak bisa, dia mengambil sahamnya dan enyah dari Grup Putri. 500 juta rupiah laba bersih dalam 6 bulan, ekonomi sedang lesu sekarang. Semua orang di seluruh perusahaan menghalangi langkahku. Aku tidak punya orang yang kupercaya untuk mendukungku. Itu benar-benar mustahil. Ini tidak adil. Tidak akan memakan waktu 6 bulan. Selama aku membantu Clara memenangkan ini, maka Bapak Richard akan semakin mengakui kemampuanku. Dan buat untung 500 juta rupiah dalam sebulan. Anak sombong. Kau mungkin bahkan tidak bisa menghitung angka 0 dalam 500 juta. Karena kau cari masalah. Jangan salahkan kami kalau keras. Eko, apa kau sadar mendapat untung 500 juta rupiah dalam sebulan? Itu benar-benar gila? Itu benar-benar mustahil. Bagaimana kau bisa setuju atas namaku? Hanya 500 juta rupiah. Baru begitu dong. Sekarang katakan padaku, berapa banyak modal liquid yang bisa diakses perusahaan kapan saja? Tidak termasuk proyek yang berjalan, saat ini, Grup Putri bisa membebaskan paling banyak 200 juta rupiah liquid tanpa mengganggu inti bisnis. 200 juta rupiah cukup? Sekarang lakukan apa yang kukatakan. Pergi beli semua saham teknologi sampah. Yang semua orang pesimis dan hampir bangkrut, dan proyek-proyek yang sekarat dan belum selesai. Investasikan semuanya. Apa? Investasi di saham sampah itu? Dan proyek yang tidak diinginkan? Dan belum selesai. 200 juta rupiah itu adalah tali kehidupan terakhir grup. Orang tua bangka. Mulai sekarang, pasar saham kota Anggrek tunduk padaku, Eko Wijaya, Clara,
dengarkan aku. Buka posisi dan beli sekarang. Mark, lakukan apa yang Eko katakan. Ketua Clara. Kau serius? Itu 200 juta rupiah. Grup Putri masih di bawah kendaliku. Lakukan segera. Ya, aku akan pergi sekarang. Ini omong kosong, benar-benar omong kosong. Clara, kau tidak tahu apa yang kau lakukan, kau benar-benar bermain-main. Clara, kau menggali kuburmu sendiri. Mantra apa yang diberikan mainan wanita itu padamu? Bapak Richard selalu sangat cakap. Bagaimana dia membesarkan anak yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Jika grup putri diserahkan kepadamu, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Eko, kau pecundang bangkrut. Berani-beraninya kau mempermalukanku di lelang. Hari ini, aku tidak hanya akan menyingkirkanmu, tetapi aku akan merebut kembali Clara dan seluruh grup putri. Wow, aku bisa mendengar pertengkaran dari jauh. Eko, apa kau pikir pasar saham adalah taman bermain pribadimu? Siapa yang kau coba bodohi, berpura-pura jadi guru pasar saham? Semua direktur grup putri adalah veteran berpengalaman di dunia bisnis, ahli yang paling tahu. Baru saja, Clara memerintahkan kami untuk berinvestasi dalam proyek-proyek ini. Saya bisa menjamin dengan reputasi grup Pratama, bahwa mereka pasti akan kehilangan segalanya. Hadirin sekalian, grup putri sudah selesai. Ikuti saranku. Daripada menunggu kehancuran, jual sahammu sekarang, setidaknya kau bisa melindungi diri dan menyimpan sedikit modal. Bapak Julian benar. Clara sudah kehilangan akal. Kami pergi dari sini. Aku menjual sahamku sekarang, aku ikut. Oh tidak. Para pemegang saham sedang menjual saham dalam jumlah besar sekarang. Pasti akan memicu reaksi berantai. Itu akan membuat grup putri kacau balau. Atau bahkan runtuh total. Sekelompok rubah tua licik mencoba menjepit kita. Untungnya aku masih punya uang dari lelang kaligrafi, 30 juta dolar yang tersisa. Bukankah itu cuma aksi jual saham? Baiklah. Siapapun yang ingin menjual saham hari ini, aku akan mengambil semuanya. Kamu pikir kamu siapa, Eko? Itu bukan urusanmu. Pokoknya, aku punya uangnya, oke? Anak sombong. Kita lihat nanti bagaimana kau menangis. Eko, Clara. Grup putri sudah selesai. Tunggu saja sampai kamu bangkrut dan berhutang. Ketua Clara, Bapak Eko. Ini berubah. Pasar saham sudah berbalik arah sepenuhnya. Bapak Richard. Bapak Eko telah berubah. Pasar saham berubah total. Mark, jangan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? 200 juta rupiah yang Eko suruh kita investasikan, ludes semua. Grup putri akan bangkrut. Kita hancur. Tidak, bukan itu. Saham sampah yang Eko suruh kita beli tadi, dan proyek-proyek yang gagal itu, semuanya meroket. Apa? Apa yang kamu bilang meroket? Hanya dalam beberapa menit, semua saham itu sudah kena batas harian. Pemerintah baru saja mengumumkan kebijakan dukungan teknologi besar dan rencana pembaruan perkotaan. Keduanya mencakup sempurna semua proyek yang gagal dan saham sampah yang kita beli. Berdasarkan harga investasi kita, grup putri telah meraup hampir 300 juta rupiah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini pasti berita palsu. Ini terus naik dan naik. Saham-saham yang belum menyentuh batas harian mulai meroket. Berlipat ganda, 3 kali lipat, dan 4 kali lipat. Menyentuh batas harian lagi. Dan semuanya menyentuh batas harian.
Ya Tuhan, aku bodoh banget. Kalau aku tidak menjual saham tadi, sahamku yang bernilai puluhan juta rupiah tidak akan praktis diberikan kepada berandal itu. Aku ini babi. Bapak Eko itu, Bapak Eko, lihat. Kami tadi hanya bercanda dengan Anda, karena kami sempat bingung sejenak dan tertipu oleh pembuat onar. Ya. Kontrak itu hanya secari kertas yang tidak berharga. Mari kita negosiasi ulang. Tapi, apa kau mau mundur sekarang? Sudah terlambat. Dan jika Anda tidak membuat onar tadi, kami tidak akan pernah menjual saham itu. Jadi kembalikan saham kami. Eko, jujur padaku. Bagaimana kamu tahu sebelumnya tentang pergerakan bursa saham? Kamu bahkan memprediksi perubahan kebijakan paling rahasia negara dengan tepat. Apa? Sekarang kamu akhirnya sadar suamimu jenius? Benar-benar terpesona oleh pesona dan kecerdasanku. Hentikan. Serius, katakan padaku. Baiklah, karena kamu ingin tahu, biarkan aku tunjukkan. Clara, ini rahasia terbesar yang selama ini aku sembunyikan. Toko gadai milikku ini sebenarnya bisa terhubung ke multiverse. Terhubung ke multiverse? Eko, kamu tidak bercanda, kan? Aku bisa berdagang di sini untuk segala macam kekuatan luar biasa di dunia ini. Apa? Ini berubah. Yang ilahi lapar. Bos, apakah ada sesuatu yang enak untuk dimakan di sini? Aku bahkan hampir tidak bisa terbang sekarang. Eko, berapa banyak rahasia yang masih disembunyikan toko ini? Aku hanya tahu permukaan saja. Karena kita punya tamu, mari kita bicarakan bisnis dulu. Lezat. Jauh lebih enak dari buah dewata dari Gunung Olympus. Bos, yang ilahi tidak makan gratis. Ambil ini sebagai gantinya. Ini adalah panah persatuan. Jika mengenai dua orang yang saling mencintai, mereka bisa membaca pikiran satu sama lain dan tidak akan saling mengkhianati. Jika seseorang punya maksud tersembunyi, cahaya dewa panah itu akan langsung padam. Ada benda seperti itu? Mau coba? Tentu. Ayo lihat apakah ada yang hanya mengincar uangku. Siapa yang mengincar uangmu? Ayo lakukan. Entah dia anak miskin atau penguasa multiverse. Yang selalu kuperhatikan adalah Eko sendiri. Aku gagal melindunginya dulu. Dia sangat menderita. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Dua hati yang tulus, selamat. Tidak ada satupun kebohongan. Sudah kuduga. Eko, semua keahlianmu dicuri dari toko ini. Mulai hari ini, toko harta karun multiverse ini milikku. Terakhir kali aku melepasmu, itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Sayang kau tidak menghargainya. Lumpuhkan Eko. Ambil semua dari toko. Oh tidak. Itu kompas pemakan alam. Itu akan melahap portal spasial. Cantik sekali. Selama aku mengendalikannya, semua harta dewa multiverse akan menjadi milikku. Bodoh, itu tidak akan mendengarkanmu. Itu sedang melahap seluruh toko. Berhenti menggertak. Kau menggunakannya untuk naik dalam semalam, aku juga bisa. Semakin ia diberi makan oleh keserakahan, semakin sulit bagi kekuatan dewa biasa untuk menghentikannya. Kecuali penguasa multiverse sejati yang mengklaimnya. Bagaimana cara mengklaimnya? Buka kontrak tanpa kata di bawah meja. Tapi ingat, kontrak multiverse akan menguji harta paling berharga sang penguasa. Jika gagal, kau akan terperangkap selamanya di kehampaan.
Untuk menggunakan gerbang multiverse, pertama ikrarkan harta paling berharga di hatimu. Tidak, Eko, jangan tanda tangani. Kita bisa membangun kembali toko nanti. Aku tidak ingin kau mempertaruhkan nyawamu. Bodoh. Yang paling berharga bagiku bukanlah toko ini. Clara? Clara, kamu di mana? Calon Master Eko Wijaya. Kau menjanjikan harta paling berharga di hatimu. Sekarang pilih. Ambil apa yang ada di balik pintu kiri. Kau akan mendapatkan keabadian, memiliki kekayaan tak terhingga, dan menjadi penguasa multiverse sejati. Masuk ke pintu kanan. Kau akan kehilangan semua kemampuan yang diberikan toko padamu. Menjadi manusia biasa tanpa apa-apa. Tidak perlu memilih. Aku mau Clara. Eko, lepaskan. Jika terus begini, kau akan jatuh bersamaku. Diam, aku tidak akan pernah melepaskan. Meninggalkan multiverse demi satu jiwa, memenangkan jiwa itu dan setia. Ujian terlewati. Master sejati. Tidak pernah memuaskan keserakahan melalui multiverse, tetapi melindungi orang yang dicintai melalui multiverse. Eko, mulai hari ini, toko multiverse mengakui Anda sebagai tuannya. Semua milikku. Ramuan keabadian. Pohon yang mengubah apapun menjadi emas. Semua milikku. Berhasil. Toko multiverse akhirnya memilih tuannya. Berhenti main-main. Mati. Di tokoku, kau masih ingin menyakiti orang-orangku? Perdagangan multiverse membutuhkan pertukaran yang setara. Julian, karena kau menginginkan kekuatan yang bukan milikmu, tukarlah dengan apa yang paling kau hargai. Aku tidak akan bertukar. Aku tidak akan menukar apapun. Palsu. Semuanya palsu. Eko, lepaskan aku. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberikan keluarga Pratama. Yang kau pedulikan hanya uang dan kekuasaan keluarga Pratama, kan? Julian Pratama, kau diduga melakukan manipulasi pasar saham, penahanan ilegal, dan beberapa kekerasan. Kami punya semua bukti. Kau ikut kami. Tidak. Aku pewaris keluarga Pratama. Berani siapa menangkapku? Eko, kau tidak akan menang. Bos, para penjahat sudah diurus. Yang ilahi harus kembali sekarang. Ingat, lain kali beli camilan pedas. Jadi, kau benar-benar sekarang tuan dari toko multiverse. Tokonya milikku, tapi kau yang mengurus rumah. Apakah bos wanita bersedia mengambil tugas itu? Kita lihat saja bagaimana kinerjamu. Jangan lagi bertualang dengan Eko, kau dengar? Ibu, dengan dia di sini, aku akan baik-baik saja. Keluarga Pratama sudah jatuh. Dan krisis di grup putri sudah berakhir. Kau menepati janjimu untuk menghasilkan 500 juta rupiah dalam 6 bulan, bahkan kau melampauinya. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk pamer berapa banyak uang yang aku hasilkan. Aku hanya ingin meminta secara resmi agar kau mengizinkanku menikahi Clara. Saham grup putri atas namaku, dan aset yang aku hasilkan selama ini. Semua akan dikelola secara independen oleh Clara setelah menikah. Aku ingin menikahinya. Ini bukan soal merger dengan keluarga putri, dan jelas bukan sebagai hadiah atas kesuksesanku. Apa lagi yang bisa kita inginkan dari anak ini? Ayah.
Aku sedang menguji rasa tanggung jawabmu. Aku tidak mengincar uangmu. Mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Clara di saat hidup mati. Kau sudah memberikan jawaban terbaik. Mulai hari ini, Clara sekarang ada di tanganmu. Jika kau berani membuatnya menderita, akulah yang pertama akan menuntutmu. Jangan khawatir, ayah. Aku akan merawatnya seumur hidupku. Kau cepat berubah nada bicara, bocah. Clara, dewa-dewa menjadi saksi bahwa kita sungguh saling mencintai. Tapi perjuangan sehari-hari ke depan, aku ingin menempuh jalan itu bersamamu sendiri. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Bukan karena panah ilahi. Juga bukan karena toko multiverse. Hanya karena kau Eko. Mulai sekarang, tamu dari multiverse juga harus mendaftar. Barang harus diberi nomor, setiap transaksi perlu kwitansi. Kau harus berhenti menaruh barang sembarangan. Aku baru saja menjadi penguasa multiverse, dan kau sudah memeriksa buku catatanku? Apa? Tidak senang melihat bos wanita? Selamat datang, tidak bisa lebih bahagia lagi. Bapak Eko, dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik maupun buruk, apakah Anda berjanji untuk mencintai dan menyayangi Clara Putri seumur hidup? Saya bersedia. Dia telah melihatku di saat terburuk, dan tetap bersamaku melewati masa-masa paling menakutkan. Seumur hidupku, aku akan membuatnya lebih bahagia setiap hari. Clara Putri, apakah Anda berjanji untuk tetap bersama Eko Wijaya seumur hidup? Saya bersedia. Tidak peduli seberapa luas multiverse ini, aku akan selalu kembali padanya. Panah persatuan milik yang ilahi. Tidak pernah meleset seperti yang diharapkan. Malam pernikahan. Bos wanita masih perlu memeriksa buku. Penguasa multiverse mendapat begitu banyak hadiah pernikahan hari ini. Tentu saja aku harus mengawasimu dengan ketat, supaya kamu tidak menghabiskan semuanya. Permisi. Apa benar bisa menggadaikan apapun di sini? Dan menghubungkan semua alam? Tentu saja. Apa yang ingin Anda tukarkan? Saya bersedia menukarkan gelar putri. Untuk menyelamatkan nyawanya. Sepertinya bulan madu kita hancur. Tidak apa-apa. Selama aku bersamamu, berkelana di seluruh multiverse sudah seperti bulan madu. Aku Lyra. Aku Putri Ignis. Jika kau ingin kami menyelamatkannya, Jangan berlutut dulu. Soal menyelamatkan nyawa, kita tidak bisa bicara soal harga. Toko multiverse hanya menerima barang dengan nilai setara, tapi tidak akan memanfaatkan keputusasaanmu. Api kehidupan anak naga mulai memudar. Ia butuh 3 hal untuk memperpanjang usianya: hati naga sejati, mata air suci, dan keinginan melindungi keluarga terdekat. hati naga sejati ada di Istana Ignis. Mata air suci tersegel di altar oleh Grand Magus. Tapi keinginan melindungi keluarga terdekat. Aku sudah tidak punya keluarga. Putri Lyra. Atas perintah Grand Magus, telur naga ini adalah persembahan suci untuk surga. Tidak ada yang boleh menyimpannya. Maaf, ini bukan istanamu. Setelah masuk ke tokoku, kalian harus ikut aturanku. Manusia panah biasa berani menghalangi kerajaan Ignis. Tanpa izin Master.
memaksa masuk ke area perdagangan, menyerang pelanggan dan master. Menurut aturan toko multiverse, kamu harus dihukum. Pengacau. Ganti rugi 10 kali lipat. Kamu berani campur tangan. Dalam perang saudara, di kerajaan Ignis, dan Grand Magus tidak akan pernah membiarkan. Kamu lolos begitu saja. Kamu benar-benar akan membantuku? Selama jantungnya masih berdetak, masih ada harapan. Kami menerima kesepakatan ini, tapi harganya bukan kebebasanmu. Melainkan kamu harus secara pribadi melindungi apa yang ingin kamu selamatkan. Lira, kamu benar-benar membawa orang-orang dari toko multiverse, dan bahkan segel master. Diantarkan langsung kepada kami. Setelah aku memurnikan telur naga ini, aku akan bisa mengendalikan kekuatan Dewa Naga dalam tubuh Fana ini. Itu bukan untuk kau korbankan manusia dan klan naga ke surga. Hanya yang lemah yang bicara tentang perlindungan. Kekuatan adalah satu-satunya aturan di seluruh multiverse. Kalau begitu, kau datang ke tempat yang salah hari ini. Aturanku ada untuk memperbaiki orang sombong seperti itu. Julian Pratama hanyalah pion yang kulemparkan ke dunia Fana. Dia mempelajari aturan toko multiverse. Kompas pemakan alam gagal. Kelemahan toko itu adalah semakin master menghargai cinta, semakin mudah kontraknya untuk dimanipulasi. Eko, berhenti menatapku, dia ingin kau kehilangan kendali. Toko multiverse bukan hanya master sendiri. Tidak mungkin. Perjanjian itu sudah lama berakhir. Bagaimana bisa karma berbalik? Karena dalam setiap perjanjian yang dia buat, dia tidak hanya menghitung keuntungan. Aku bersumpah atas nama Putri Ignis bukan untuk mahkota, bukan untuk garis darah, tetapi untuk melindungi tanah ini dan rakyatnya. Aku telah merencanakan selama seabad. Bagaimana aku bisa kalah dari seorang Master Fana? Dan seorang putri kerajaan? Kau tidak kalah padaku. Kau kalah pada sesuatu yang tidak pernah kau percayai. Mulai hari ini, Kerajaan Ignis menghapus sistem pengorbanan naga lama. Keluarga kerajaan tidak lagi mencari kekuatan dari para naga. Sebaliknya, mereka akan membentuk aliansi dengan mereka untuk melindungi tanah kita bersama. Bulan madu ini levelnya beda ya. Pasangan lain foto pernikahan saat bulan madu, kita santai aja bantu raja baru dinobatkan. Dan juga menyelamatkan naga di samping, pas kita pulang, kita harus catat semua hadiah dan penghargaan. Ini hadiah terima kasih dari Kerajaan Ignis dan Bayi Naga. Segel naga bisa menggerakkan takdir bangsa 3 kali. Ini terlalu berharga. Sisik hati bisa melindungi toko sekali. Transaksi resmi yang ke-99 dari toko multiverse, menyelamatkan Bayi Naga, menenangkan kerajaan. Transaksi selesai, kedua pihak beres. Jadi ini berarti kita akhirnya bisa liburan? Bos wanita, apa saya terlambat ngajuin malam pengantin yang tertunda? Pertama, urutkan hadiah, segel barang berbahaya. Catat tanggal kadaluarsa makanan. Penguasa multiverse, posisimu di keluarga rendah banget. Selamat pernikahan! Yang ilahi datang dengan kado pernikahan yang terlambat. Ngomong-ngomong, kalian masih mau nerima dewa gratisan? Tidak. Kamu bisa mendaftar sebagai tamu kerjasama sementara. Kerja untuk bayar makan. Bos wanita lebih pintar soal angka daripada dewa manapun. Eko, apa kau menyesal? Dari menjadi pemilik toko barang antik biasa, hingga menjadi penguasa multiverse, tak pernah berhenti.
Dulu kupikir menjalankan toko hanya soal cari uang. Belakangan aku sadar itu tentang menunggu orang-orang yang ditakdirkan untuk kutemui, sekarang kau di sini. Jadi, tak ada penyesalan. Selamat datang di toko Multiverse. Tidak peduli dari alam mana kau berasal, asalkan kau bersedia membayar harga ketulusan sejati, di sini kau akan mendapat kesempatan. Transaksinya belum berakhir. Cinta dan multiverse akan bersinar selamanya.